Bab sodakoti ala mawali azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab sodakoh kepada mawali istri-istri Nabi atau maula-maula. Mawali itu jamak dari maula. Maula itu artinya yang baru dimerdekakan. Budak belia yang baru dimerdekakan. Haddatsana Sa'id bin Ufair, haddatsana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Syihabin, haddatsani Ubaidullah bin Abdullah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, wajada telah mendapati siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan seekor domba maitatan yang telah mati, yang sudah jadi bangkai, u'tiyatha, yang memberikan kepada seekor domba yang sudah disembelih, maksudnya di sini maulatun, seorang maula, seorang bekas budak belian yang baru dimerdekakan, maksudnya gitu. Limai munata, untuk Siti Maimunah, minas sodakoti, dari barang sodakoh. Ola, bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, halla tanfa'atum, kenapakah kalian tidak memanfaatkan bijil diha, dengan kulit itu domba tadi. Qalu, oh ternyata, qalu, berkata para sahabat, termasuk di dalamnya istri-istri Nabi gitu. Mait innaha, sesungguhnya itu domba, wahai Rasul, maitatun, bangkai. Oh ternyata sudah bangkai, ini bukan baru disembelih. Maitatun itu adalah bangkai. Qala, bersabda Nabi, innama hurrima, sesungguhnya diharamkan apa akluha, memakan itu bangkai. Tapi kalau kulitnya boleh dipakai. Nah, ini adalah penjelasan lain perihal kulit. Apakah kulit itu bisa digunakan? Nanti dalam fikih dibahas ida dubigo gitu istilahnya. Apabila sudah disamak, artinya disamak itu sudah dibersihkan, dicuci lendir-lendirnya, nah itu selanjutnya bisa digunakan. Apakah mau dipakai tas, mau dipakai jaket kulit, atau dipakai apapun itu boleh. Walaupun dari bangkai. Apalagi kalau disembelih. Jadi waktu itu kan ada yang nanya, kulit, bolehkah pakaian itu terbuat dari kulit? Kalau kulitnya langsung dipakai, tidak boleh gitu. Harus disamak dahulu, harus dibersihkan. Bersihkan lendir-lendirnya dan sebagainya. Nah, setelah itu baru digunakan, dipersilahkan. Bahkan dari bangkai juga. Nah, para sahabat berkata, Rasul, itu adalah bangkai. Bukankah itu bangkai itu haram? Betul, kata Rasul, yang haram itu adalah memakannya. Tapi kalau dipakai sebagai pakaian boleh. Nah, ini hadis sahih ini. Hadis dalam kitab Imam Bukhari. Jadi kalau ada tiba-tiba sapi mati gitu, kena penyakit, maka dagingnya bisa saya dibuang, tetapi kulitnya boleh dipakai. Dagingnya tidak boleh dimakan. Dan kulitnya juga tidak boleh dimakan. Jangan dipakai jadi dorok-dok. Tapi kalau mau dipakai sebagai pakaian, sebagai tas dan sebagainya itu boleh. Ini penjelasan di hadis Rasul. Nah, tentu nanti bisa berbeda pendapat di antara para ulama karena hadis ini bukan hanya ini saja gitu. Haddatsana Adam, haddatsana Al-Hakam an Ibrahim an Aswad an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sungguhnya Siti Aisyah, arodat, menghendaki Siti Aisyah, antastaria, untuk membeli Siti Aisyah barirotal ataqi, bariroh, untuk dimerdekakan. Bariroh itu nama budak perempuan, hamba saya perempuan. Wa aroda, serta menginginkan mawaliha, itu tuannya itu. Ayyashtari, itu mensyaratkan mereka, wala aha, kalau sudah dimerdekakan terus dia jadi walaknya. Wala itu adalah salah satu penyebab terjadi warisan, salah satunya Pak. Jadi penyebab warisan itu ada tiga macam ya. Waris dalam hukum Islam. Yang pertama karena pernikahan, itu bisa warisan. Nah, sebab pernikahan itu hanya suami atau istri saja. Kalau mertua tidak masuk. Kakak ipar juga bukan. Anak tiri juga tidak masuk, bukan ahli waris gitu.
Tapi yang waris mewaris itu adalah suami atau istri selama yang bersangkutan menikah dan belum cerai. Ya, itu sah memperoleh waris. Tapi kalau sudah cerai sebelumnya, kemudian meninggal, tidak dapat waris. Kalau sudah cerai. Tetapi status kematian juga itu sebetulnya menceraikan. Cerai statusnya. Sehingga kita bisa nikah lagi. Atau yang perempuan boleh nikah lagi. Walaupun harus ada iddahnya gitu ya. 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian yang kedua itu, warisan itu bisa diperoleh melalui keturunan. Nah, dari keturunan inilah yang banyak ahli waris itu. Ada anak, laki-laki maupun perempuan, cucu juga termasuk warisan, tetapi kalau dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Itu disebutnya apa? Kok lupa lagi istilahnya. Bukan dawil arham sebutannya. Kerabat saudara tetapi bukan ahli waris. Kalau ahli waris itu dawil purut memperoleh bagian. Jadi kalaupun kita sayang kepada cucu dari anak perempuan itu tidak melalui waris tapi bisa melalui wasiat. Kasih saya melalui wasiat. Dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu dapat waris. Kemudian terus ke bawahnya kalau masih ada turunan. Demikian juga ke atas, bapak, kakek, nenek, walaupun tidak semuanya dapat. Ada yang disebut bapak sohih, kakek sohih, ada juga kakek goyer sohih. Itu ketentuan. Nah, demikian juga paman, keponakan itu terjadi ahli waris. Walaupun ada prioritas di situ, tidak langsung dapat otomatis semuanya. Selagi masih ada anak, terhalanglah itu kakak adik. Atau masih ada bapak, kakak adik terhalang. Tapi kalau tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki, kakak adik dapat. Ini tidak sederhana mempelajari ilmu waris, kadang-kadang pusing juga nih. Kita harus tahu, harus mengerti. Karena di kita itu tidak terlalu mendahulukan persoalan waris begitu ada seseorang meninggal. Padahal ilmu waris itu yang harus ada di Quran itu, yang harus segera diamalkan. Kemudian yang ketiga, pewarisan itu terjadi karena sebab memerdekakan. Itu yang disebut dengan wala tadi. Jadi kalau ada seseorang status budak, dimerdekakan, kalau meninggal itu budak, maka yang memerdekakan itu menjadi ahli warisnya. Itu yang disebut wala. Walaupun saat ini mungkin sudah tidak ada itu ya, budak itu. Berarti sekarang warisnya itu hanya disebabkan karena pernikahan dan karena keturunan. Walaupun keturunan juga nanti ada prioritas macam-macam itu ribet itu aturan-aturannya itu. Kalau dipelajari secara langsung, tapi kalau sedikit demi sedikit bisa paham juga kita. Itu yang disebut dengan wala. Jadi di sini ahli sajidnya itu tolong kalau nanti sudah dimerdekakan jadikan wala. Dan itu ternyata dikukuhkan dalam hukum Islam. Pada karut maka menceritakan siapa Aisyah itu Siti Aisyah di Nabi kepada Nabi SAW. Pakola maka bersabda lah kepada Siti Aisyah siapa Nabi SAW. Ishtariha silakan kau beli itu bariroh. Fa innamal wala liman ataqo. Kan sesungguhnya wala itu kepada orang yang memerdekakan. Olat maka berkata Siti Aisyah wa utia wa ata dan datang siapa Nabi SAW dengan dengan membawa sebongkah daging gitu. Fakultu maka saya berkata, hadza daging ini matusuddiqo bihi ala bariroh. Sesungguhnya daging ini adalah apa yang disodakohkan untuk bariroh. Ola Pakola maka menjawab Nabi, huwa memang itu daging laha untuk bariroh sodakotun, walana hadiyah. Bagi kami ini hadiah. Jadi kalau hadiah itu boleh Nabi menerimanya. Tapi kalau sodakoh tidak boleh. Tidak boleh keluarga Nabi menerima sodakoh. Tapi kalau hadiah boleh. Nah, seperti ada daging, Nabi membawa daging, memang itu kata Siti Aisyah itu untuk bariroh. Nah, bagi bariroh memang sodakoh, tapi bagi kami ini adalah hadiah. Apakah itu dibagi dua? Wallahu alam itu. Tetapi yang jelas bagi Nabi juga halal kalau itu hadiah. Karena Nabi juga suka menerima hadiah-hadiah berupa pakaian nanti.
Pakaian dari para sahabat, dari Yaman, dari mana-mana beliau juga memperoleh. Bahkan sampai sekarang juga jubah Nabi itu masih ada di Museum Topkapi di Turki itu masih ada, terbuat dari kain ya zaman dahulu gitu, besar sekali itu. Nah, itu di sini penjelasannya wa inna kata Siti Aisyah inna al Muhammadin la tahillu lana as-sadaqah. Sesungguhnya kami keluarga Nabi Muhammad tidak halal bagi kami memakan harta sedekah. Tidak boleh. Wahada yadul ala tahrimiha. Hadis ini menunjukkan perihal haramnya Nabi dan keluarganya untuk memakan sodakoh atau zakat. Wahuwa sahih inda syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i, hadis ini adalah sahih. Artinya keluarga Nabi tidak boleh memakan harta sodakoh, itu betul. Waqala jumhur, tetapi sebagian ulama yang lain, jumhur ulama, mayoritas ulama, ya jujulahum, memperbolehkan jumhur ulama untuk keluarga Nabi li'annahum laisu minhum haqiqatan. Boleh saja memakan sedekah. Jadi ternyata di antara para ulama berbeda pendapat. Walaupun sebetulnya sumber dari Nabi mengatakan bahwa memakan sedekah atau zakat itu bagi Nabi dan keluarganya tidak boleh. Bahkan disebutkan haram. Nah, wa hujjatul jumhuri annahu la yatanawalu jami'ul ahkami fala dalila fihi ala tahrimis sedekah. Nah, sampai kepada jumhur ulama, memang kita itu bisa menerima beragam dalil dari Nabi itu. Kadang-kadang seolah-olah bertentangan, gitu kan? Nah, tetapi kemudian nanti inilah pentingnya kita berpegang kepada pendapat ulama. Karena kalau tidak berpegang kepada pendapat ulama itu hadis-hadis atau dalil-dalil dari Nabi itu macam-macam. Kadang-kadang saling bertentangan. Nah, kalau kita bukan ahlinya akan pusing sendiri gitu. Mendingan melalui pendapat para ulama itu nanti oleh para ulama yang sudah mengetahui dalil yang bertentangan itu sudah dilakukan kajian-kajian oleh mereka. Sehingga inilah yang paling kuat. Nah, sehingga saat ini juga bolehlah kita berpegang pada kaul ulama. Kaul ulama juga pasti itu dari Rasul. Tetapi kaul ulama itu didasarkan kepada hadis yang demikian banyak, keterangan yang banyak, kadang-kadang saling seolah-olah bertentangan, kemudian dilakukan tarjih, dilakukan penseleksian oleh para ulama. Sehingga bisa saja pendapat ulama satu dengan yang lain berbeda. Maka itulah sebabnya mengapa ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, madhab Hanafi, itu adalah pemahaman mereka, para ulama terhadap hadis-hadis dari Nabi yang berbeda-beda. Bisa beda-beda juga. Sehingga dalam hal ini tidak perlu aneh kita kalau dalam ajaran Islam, loh kok beda-beda? Ya memang seperti itu. Kecuali menyangkut hal-hal yang pokok. Tapi kalau dalam hal ibadah, beda-beda tidak masalah. Memang dari sana juga dalilnya beda-beda dari atas. Tinggal ditarjih. Nah, yang melakukan tarjih itu para ulama. Kalau sekarang di Muhammadiyah ada lembaga tarjih, kan? Atau kalau di NU ada bahsul masail. Itu adalah untuk melihat dalil-dalil mana yang paling kuat. Nah, itulah dijadikan fatwa, dijadikan dalil untuk umat. Jadi penting pendapat ulama juga. Silahkan. Karena sekarang kan ada yang tidak suka pendapat ulama. Langsung jarah hadis-hadis. Ya boleh juga kalau mau begitu. Kalau sampean cerdas gitu kan. Tahu dalil-dalil yang demikian banyak. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan satu hadis, kemudian satu ayat Al-Quran, kita sudah merasa paling tahu segalanya. Itu belum apa-apa. Para ulama itu sudah mempelajari hadis yang demikian banyak. Gitu. Kita lihat saja dalam hadis Bukhari itu kan hadisnya ada sekitar 7.000. Ya yang aslinya itu 4.000 sebetulnya. Tapi yang berulang-ulangnya itu sehingga kurang lebih ada 7.000. Itu baru dari satu kitab hadis. Belum hadis Muslim. Belum hadis Imam Nasai. Belum hadis Ibnu Majah. Dan seluruh hadis yang lain. Itu jumlahnya puluhan ribu. Bahkan sahabat itu ada yang hafal sampai 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu. Beliau itu nanti meringkas menjadi Musnad Ahmad, menjadi ribuan. Yang dihafal oleh para
ulama itu bukan sekedar isi hadisnya saja, tapi orang-orang yang meriwayatkannya juga hafal. Kalau kita kan mana ada yang hafal terhadap orang-orang yang meriwayatkannya, tapi paling isi hadisnya saja. Bikin hebat sebetulnya kalau dilihat dari sisi keilmuan dalam Islam itu, Pak. Sampai orang-orang yang meriwayatkannya itu dipelajari satu persatu dalam sejarahnya ada. Mereka cacat, pernah minum berdiri, pernah minum sambil jalan, itu hadisnya tidak sahih itu. Kalau kita kan biasa makan sambil jalan, kencing sambil berdiri, itu kalau meriwayatkan hadis tidak akan dipercaya itu. Hadisnya menjadi doif, lemah. Para ulama demikian halusnya, demikian telitinya. Coba perhatikan dalam ilmu pengetahuan modern, adakah periwayatan pengetahuan yang sedemikian hebatnya seperti dalam ajaran Islam? Tidak ada itu, Pak. Walaupun kita mengenal ilmuwan-ilmuwan besar dalam Islam. Einstein dan sebagainya itu ilmuwan paling cerdas tahun abad 20 gitu. Tapi adakah orang yang meriwayatkan disebutkan ini orang dapat dari Einstein? Tidak ada itu. Yang ada hanya dalam ajaran Islam. Riwayatnya nyambung. Sehingga kita bisa percaya. Apalagi Al-Quran. Itu yang disebut dengan istilah tanzil dalam istilah Al-Quran. Diturunkan dari Allah. Nah, ini didasarkan kepada orang-orang yang meriwayatkannya jelas ada sejarahnya. Sehingga ada ilmu sendiri yang mempelajari sejarah hidup para sahabat. Yang memang harus dikuasai oleh orang-orang ahli hadis. Kalau kita paling mendengar satu dua hadis dan itu juga isinya. Riwayat siapa orang yang meriwayatkannya tidak ada yang hafal. Paling yang hafal itu terakhir dari sahabat Abu Hurairah. Siapa saja di belakang Abu Hurairah kita tidak hafal biasanya. Apalagi yang mendengarnya atau mempelajarinya selintas-selintas. Para ahli hadis juga saya yakin tidak semuanya hafal yang sekarang. Tapi kalau para ulama dahulu hafal itu. Dibuktikan coba aja kalau baca hadis Bukhari kan disebutkan riwayat satu orang itu. Nah, itu tanda bahwa Imam Bukhari itu tahu dari siapa saja ini. Dan bukan sekedar tahu, tahu juga riwayat hidup mereka itu. Orang baik-baik semua ini. Artinya dikatakan hadisnya soheh. Ada kan soheh itu dibuat dari dua jalan. Dari sanad, sanad itu adalah sandaran yang meriwayatkan hadis-hadis itu. Dan dari matan isinya. Jadi sanadnya orang-orang bisa dipercaya, maka sah lah itu hadisnya. Kemudian dari sisi matan, apakah matan itu bertentangan dengan Al-Quran? Kalau tidak bertentangan, sah juga. Ini saya kira ilmu hadis. Sedikit-sedikit ya perlu kita pahami juga. Dan masih panjang tentang ilmu hadis. Menurut Imam Syafi'i itu adalah soheh. Mengapa jumhur ulama berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i? Nah, di sini belum tentu jami al-ahkam, belum tentu semua informasi itu sampai kepada para ulama. Pala dalilah maka tidak punya dalil para ulama pihi dalam hal tadi perihal tidak boleh menerimanya keluarga Nabi ala tahrimis sodakoh perihal keharaman makan sodakoh. Belum semuanya sampai. Ya sama seperti kita saat ini juga. Apakah kita semuanya sudah membaca mengetahui hadis Nabi? Saya yakin belum semuanya. Banyak hadis Nabi yang belum kita ketahui. Sehingga kita suka fanatik dengan satu pendapat sebetulnya tidak boleh. Pengetahuan kita belum sampai ke sana. Jadi ada orang yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya karena belum tahu saja alasannya. Karena belum tahu saja dalilnya. Sehingga jangan buru-buru menghukumi. Bisa saja kita belum mengetahui dalilnya. Hadis-hadis dari Nabi. Karena demikian banyak hadis-hadis itu. Kemudian anna azwaja la yadkhulu mawalihina fi khilafi wa la yahrumu alaihina as-sadaqah. Nah, ada pendapat lain juga bahwa istri-istri Nabi itu tidak termasuk kepada maula. Artinya bagi istri-istri Nabi itu tidak haram sedekah. Jadi tidak dimasukkan keluarga Nabi barangkali gitu ya. Seperti di Syiah, orang Syiah itu menyebut Ahlul Bait itu tidak semua keluarga Nabi disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu hanya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dan keturunannya. Tapi kalau yang lainnya itu tidak disebut Ahlul Bait. Seperti istri-istri Nabi itu oleh orang Syiah tidak disebut
Ahlul Bait. Buktinya mereka membenci pada istri-istri Nabi itu, orang Syiah itu. Demikian juga Sayyidina Hamzah tidak sebut Ahlul Bait, padahal beliau itu paman Nabi. Jadi hanya terutama dari keluarga Sayyidina Husain saja yang mereka hormati oleh orang Syiah. Nah, ternyata di antara ulama di sini juga seperti itu. Istri-istri Nabi itu tidak, bagi mereka tidak haram sodakoh katanya gitu. Tapi ini hanya pendapat. Bisa saya beda pendapat lain dengan ulama yang lain. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Ali bin Abdullah Haddasana Yazid bin Jurai Haddasana Khalid an Habsah bin Disirin an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Walat berkata Ummu Atiyah, dakhala telah masuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah kepada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqala maka bersabda Nabi, hal indakum syai'. Apakah di kalian itu ada sesuatu untuk bisa dimakan gitu? Faqala maka menjawab Siti Aisyah, la, tidak ada wahai Rasul gitu. Illa syai'un ba'asat bihi ilaina Nusaibah. Kecuali sesuatu yang dikirim oleh Nusaibah minasyati dari daging domba. Allah tibas tak biha minas sodako yang telah engkau utus itu Nusaibah untuk membawa sodako itu. Pakola maka bersabda Nabi, inna hakot balagot mahilluha. Sungguh itu telah sampai sebagai hadiah bagi, sudah sampai ke tempatnya. Artinya di sini Nusaibah itu memberikan kepada Nabi bukan sebagai sodako, tapi sebagai hadiah. Berarti sudah sampai. Artinya bisa saya mungkin begini kasusnya. Nabi itu membagi-bagikan kepada para sahabat sodako, termasuk di dalamnya domba. Tetapi oleh para mustahik itu, salah satu Nusaibah di sini, barang sodako itu dihadiahkan kepada Nabi. Nah kalau seperti itu boleh Nabi memakannya. Karena itu sudah bukan sodako lagi, tapi sebagai hadiah. Karena kata Nabi sudah sampai itu daging domba itu di tempatnya. Artinya diterima oleh Nabi, tetapi dengan catatan ini sebagai hadiah. Ini harus dibedakan, Mbak, kepada Nabi. Kalau hadiah itu boleh, tapi kalau sedekah tidak boleh. Nah, dalam hal ini Nusaibah itu membawa daging domba yang tadinya itu sebagai barang sedekah, tapi diberikan kepada Nabi, Nabi sebagai penerima hadiah. Padahal itu juga dari Nabi asalnya. Tentu bukan dari Nabi dalam arti milik beliau, tapi pemberian umat yang lain. Kemudian Nabi mendistribusikannya. Wallahu alam. Ini tentu kejadian masa lalu. Haddatsana Yahya bin Musa haddatsana Waqi haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia didatangkan Nabi bislahmin dengan sebongkah daging tusuddiko yang mensodakohkan bihi dengan itu daging ala bariroh kepada bariroh. Pakola maka bersabda Nabi, huwa itu daging alaiha kepada bariroh sodakotun sebagai sodako, wahwa lana hadiah, sedangkan bagi kami itu adalah hadiah. Sama seperti hadis yang tadi, bahwa Nabi SAW barangkali oleh bariroh, itu tadi hamba sahaya yang akan dibeli oleh Siti Aisyah dan menjadi maulanya Siti Aisyah. Beliau itu memperoleh sodakoh, mungkin sebagian dagingnya, sebagian sodakoh dihadiahkan kepada Nabi. Boleh kalau itu dianggap sebagai hadiah. Tapi kalau sodakoh langsung tidak boleh. Kemudian wastadalla bi aidan ala jawazi sadaqati tatawwul azwajin nabi. Nah, kemudian para ulama di sini memberikan pendapat bahwa boleh memberikan sodakoh kepada istri-istri Nabi di annahum farraqu baina anfusihim wa bainahu sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu berbeda diri-diri mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkir alaihim dalik. Artinya ada pendapat ulama yang mengatakan kalau memberikan sedekah kepada istri Nabi, ada yang mengatakan boleh. Seperti tadi pendapat di atas, boleh-boleh saja. Karena istri Nabi itu bukanlah, tidak ada bagian darah gitu kan.
Kalau anak cucu kan pasti ada darah kita di dalam di anak cucu kita itu. Tapi kalau istri kan dari orang lain asalnya itu. Jadi tidak ada darah kita. Sehingga itulah barangkali ada pendapat ulama yang membolehkan memberikan sedekah kepada istri Nabi. Tapi sekali lagi ini pendapat masa lalu. Sekarang istri-istri Nabi juga sudah tidak ada. Sehingga mungkin kita tidak perlu pusing lah. Udah saja. Urus saja urusan saat ini. Tidak perlu ngurus-ngurus pemberian sedekah kepada istri Nabi. Toh sudah tidak ada mereka. Bal akhbirhum anna tilkan hadiyah bi ainiha khurjat an qaniha sedekah. Nah, tetapi akhbarohum mengabarkan sebagian dari para ulama bahwa sesungguhnya hadiah itu keluar darinya itu sodakoh bitasarrufi musaddiq alaihi pihak kama taqaddama taqdiruhu. Tapi dengan catatan sebaiknya Nabi atau istri-istri Nabi itu menerima barang sodakoh itu tidak langsung, tetapi melalui perantara. Seperti dari mustahik mungkin. Kasihkanlah dulu ke mustahik zakat, dari mustahik zakat nanti dihadiahkan. Itu lebih bisa diterima. Hadiahkan kepada istri-istri Nabi. Wallahu alam. Kita lanjut. Babu ahli sodako al-agniya. Uh, bab mengambil sedekah dari orang-orang kaya. Waktu rudda fil fuqara dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Jadi sekali lagi fungsi sedekah, zakat dan sebagainya dalam ajaran Islam itu adalah untuk pendistribusian, pemerataan di kalangan muslimin, bukan untuk memperkaya Nabi, bukan sebagai upeti. Perlu dipahami itu. Kalau kepada raja-raja dahulu kan upeti ya, untuk memperkaya raja-raja. Haddatsana Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Zakaria dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau dalam kitab Bukhari disebutkan semua rawinya itu, Pak. Nah, tapi kalau kita kan tidak perlu hafal, toh ada di kitab Bukhari gitu yang ditulis. Tapi harus dipelajari semua riwayat hidup ini yang disebutkan di sini. Qala berkata Ibnu Abbas, qala bersabda Rasulullah SAW li Mu'ad bin Jabal kepada Mu'ad bin Jabal, hina ba'athahu, pada saat mengutus Rasulullah kepada Mu'ad ilal Yaman ke Yaman. Yaman itu termasuk jauh waktu itu kan, sekarang juga jauh kalau ditempuh jalan kaki itu. Tapi sekarang beda negara gitu kan. Kalau Madinah masuk Saudi Arabia, kalau Yaman ya ada Yaman Utara dan Yaman Selatan. Itu negara yang berbeda. Nah, saat itu di Yaman itu dulu kan ada kerajaan Abroha. Abroha itu penganut Nasrani atau Kristen. Nah, Kristen di Yaman itu dekat dengan Ethiopia, dengan Afrika. Ya memang nyebrang laut, tetapi itu adalah sesungguhnya bagian dari penguasaan kekaisaran Romawi gitu. Kekaisaran Romawi itu menguasai salah satunya Yaman, tapi tidak Madinah ataupun Mekah karena tidak dianggap subur waktu itu. Tapi kalau Yaman itu termasuk salah satunya adalah di bawah semacam imperium atau kalau sekarang persemakmuran gitu ya. Persemakmuran seperti bekas-bekas jajahan Inggris kan sekarang menjadi persemakmuran. Malaysia, India, Australia itu dulu pernah dijajah Inggris, mereka bernaung di bawah persemakmuran Inggris. Mungkin seperti itu. Nah, waktu itu Yaman juga di bawah pengaruh Romawi. Sehingga di Yaman itu banyak Nasraninya, penganut Kristennya. Itu juga tentu melalui Ethiopia, dari Ethiopia terjadi hubungan dengan Yaman. Banyaklah penganut Nasrani. Nah, saat itu Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Innaka sesungguhnya engkau wahai Mu'ad, satati akan mendatangi engkau kaum ahli kitabin kepada kaum ahli kitab, yaitu penganut Nasrani. Faidza tahu maka apabila engkau datang kepada itu orang Yaman, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Engkau seru mereka supaya mereka menyaksikan tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Syahadat pertama kali. Fa'inhum atau ulaka bidalik, maka apabila mereka mentaati telah bersyahadat,
Maka Pak akhbirhum, beritakanlah kepada mereka annallahu qad farada alaihim khamsa shalawatin. Beritakanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah memardukan 5 kali sholat kepada mereka. Nah, ini berita sahih ini Pak, hadis sahih ini. 5 kali sholat. Jadi tidak ada 3 kali sholat. Seperti kata si Ade Armando itu ngaco itu. Khamsa sholawatin, 5 kali sholat. Pikul yamin walalatin, dalam sehari semalam. Ini hadis sahih. Fa'inhum ata'u dzaka, maka apabila mereka telah mentaati menjalankan sholat, bidzalik dengan itu sholat, akhbirhum, maka beritakanlah kepada mereka annallahu qad farada alaihim shadaqatan. Maka Allah telah memardukan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah. Tukhadu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Bain hum atau ulaka, maka apabila mereka sudah mengeluarkan sedekah, fa iyyaka wa qarima amalhim, maka menjadi kewajiban bagimu memelihara harta-harta yang mulia di antara mereka. Artinya tidak boleh dicuri. Watak tidak watamadum, dan khawatirlah atau takutlah engkau wahai Mu'ad kepada doanya orang yang didolimi. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang yang didolim itu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Antara dia dengan Allah tidak ada penutup, tidak ada hijab. Nah, ini hadis yang memberitakan kepada kita perihal tahapan berdakwah. Jadi kalau berdakwah itu mesti secara bertahap, tidak bisa ujug-ujug semuanya didakwahkan. Seperti yang pertama kali, kenalkan mereka kepada Allah, ini tahap pertama. Syahadat dahulu. Kalau mereka sudah pada syahadat, baru beritakan perintah sholat. Jadi jangan langsung disuruh sholat. Nanti dahulu, sadarkan dahulu mereka dengan ketauhidan. Saksikan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini dari dahulu sampai sekarang begitu cara mengislaman orang itu. Hanya baca syahadat. Dengan catatan syahadat itu persaksian yang meyakinkan tentang pengakuan terhadap ketiada Tuhan selain daripada Allah. Dan kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh Rasul yang lain. Tidak boleh Rasul Nabi Musa. Seperti orang Yahudi. Mereka memang mengesahkan Allah, tetapi Rasulnya Nabi Musa mereka itu. Itu tidak sah zaman ini. Harus Nabi Muhammad SAW. Kemudian apabila mereka sudah mengakui kemahasan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, barulah beritakan perihal kepaduan sholat yang 5 waktu. Nah, perhatikan di sini, khomsa sholawatin, 5 waktu sholat. Bapak Ibu mungkin sudah baca atau sudah nonton di YouTube, itu ada orang Padang sebetulnya. Orang Padang itu kuat-kuat agamanya. Di samping juga ada juga orang Padang yang aneh-aneh, yang tokoh PKI juga orang Padang. Ya, Aidit juga turunan Padang gitu Pak. Walaupun beliau tinggal di Bukit Tinggi. Kemudian dulu Amir Syarifuddin, tokoh PKI tahun 48, ya memang orang Batak tapi dekat ke Padang. Kan. Jadi termasuk nanti adik Buya Hamka itu misionaris itu, kakaknya Kiai, adiknya itu penyebar Kristen, adik Buya Hamka itu, orang Padang. Tapi kita kenal juga Muhammad Hatta, eh, dan tokoh-tokoh lain dari Padang itu tokoh-tokoh kuat. Nah, itu si Ade Armando itu menyatakan tidak ada di Quran yang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, inilah pentingnya kalau berislam itu tidak cukup dengan Quran, harus dengan hadis-hadis Nabi. Karena yang paling berhak menafsirkan Quran itu adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah salah satu tafsirnya, jelaskan bahwa kewajiban sholat itu adalah 5 kali, bukan 3 kali. Sebetulnya kalau didalami ada 5 kali itu dalam Quran. Tapi tentu bagi orang yang mau mendalami saja. Kalau selintas memang kesulitan kita. Kalau hanya baca terjemah itu. Yang 5 waktu itu. Tapi sebetulnya di sana terlintas 5 waktu. Buktinya Rasulullah mengamalkannya 5 waktu. Nah, itu beliaulah yang paling berhak menafsirkan Quran 5 waktu itu. Ade Armando itu tidak punya hak apa-apa.
Jangankan mengerti bahasa hadis Al-Quran, barangkali mereka bahasa Arab saja belum tentu paham. Tetapi seenaknya menafsirkan, ngaco itu pasti. Agama saja belum tentu dia pahami dengan baik, gitu. Tapi bikin tafsir seenaknya. Nah, kalau Syiah biarkan saja itu Syiah itu. Karena mereka itu selalu dijama antara duhur dan asar, maghrib dan isya, sehingga jadi 3 kali saja. Itu lain. Mereka itu memang tidak menggunakan hadis-hadis Nabi. Tapi bagi kita, jelas yang menjadi dasar pengamalan agama itu adalah hadis-hadis Nabi. Itu yang menjadi dasar. Karena itu yang paling berhak menafsirkan Quran. Karena Quran itu sendiri begitu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul engkau ambil, tapi apa-apa yang dicegah oleh Rasul engkau jauhi. Dan banyak ayat yang lain yang menyatakan harus mengikuti Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gitu. Itu ayat Al-Qur'an itu. Ikutilah aku, artinya Nabi Muhammad SAW. Jadi penafsir yang paling pas itu adalah Nabi. Sehingga kita harus mempelajari hadis. Maka karena itu dalam syahadat juga harus ada syahadatain. Persaksian terhadap kemahasan Allah dan persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Itu yang harus menjadi patokan. Tidak boleh tafsir di luar itu. Jadi kalau ada yang itu, kalau berislam hanya menggunakan Al-Quran itu saja ngaco. Coba kalau mau lebih jauhnya, di Quran itu tidak pernah diajarkan sholat itu sambil berdiri. Ada ruku, ada sujud, tidak ada. Kok terus dari mana sih Ade Armando itu tahu bahwa sholat itu harus ada berdiri, harus ada ruku, harus ada sujud? Itu diajarkan oleh Nabi itu. Di Quran tidak disebutkan gimana cara sholatnya. Tidak ada. Kalau dicari-cari silakan. Sehingga kalau dia mengatakan tafsiran hati kali, terus gimana cara sholatnya? Apa mau cara sendiri? Wah, itu makin ngaco. Coba perumpamaannya seperti kita mau masuk ke protokoler. Protokoler mau masuk ke istana, kan ada protokoler, ada tata caranya. Cara, nah, kita baru bisa diterima oleh presiden kalau mengikuti tata cara. Tapi kalau kita langsung mau masuk saja ketemu presiden, wah itu bakal diusir oleh pas pampres pasti. Jangankan ke presiden, untuk ke gubernur saja tidak bisa sembarangan kan, ada aturan main. Apalagi mau bertemu Allah, ada aturan mainnya. Itulah tata cara sholat dan sebagainya yang diajarkan oleh Nabi. Harus pakai aturan itu. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Itu yang disebut bid'ah. Kalau ngarang-ngarang sendiri itu. Jadi sekali lagi Rasulullah menyatakan dengan sangat tegas, Annallah qad farada alaihim khamsa shalawatin bi kulli yaumin wa lailatin. Beritakanlah oleh wahai Mu'ad bahwa Allah telah memardukan kepada kalian melakukan sholat 5 kali sholat sehari semalam. Kalau mereka sudah taat, beritakanlah bahwa Allah telah memardukan sodakoh. Jadi bertahap, sholat dulu kuat, baru sodakoh. Harus begitu. Jadi kalau orang yang mantap itu adalah jika rukun Islamnya sudah dilaksanakan dengan benar. Syahadat tentu semua orang mampu untuk mengerjakan syahadat. Kan hanya ucapan saja dan pengakuan dari itikad kita. Sholat juga semuanya orang mampu. Walaupun ada tata caranya. Bisa dengan duduk, bisa dengan ya kalau sekarang pakai kursi gitu kan boleh, atau sambil berbaring juga boleh saja itu kalau tidak mampu. Tapi bagi yang mampu berdirilah seperti yang biasa. Demikian juga zakat, belum tentu semua semua orang Islam mampu ya. Itu yang mampu dalam arti orang-orang kaya saja yang boleh zakat, tapi tidak semua bisa melaksanakan. Kalau puasa mungkin hampir semuanya bisa puasa juga, tetapi itu orang yang sakit boleh tidak puasa kan. Kalau haji, apalagi haji tidak semuanya orang mampu, hanya orang-orang yang punya ongkos saja untuk melakukan haji. Nah, apabila semuanya itu sudah dipahami oleh kita, kalaupun kita tidak mampu mengeluarkan, jangan mengingkari kewajibannya. Kewajiban itu tetap melekat kepada kita, tapi kita tidak mampu. Itu saja. Kita tidak mampu sholat sambil berdiri, bukan berarti mengingkari bahwa sholat harus berdiri. Harus berdiri sholat itu. Rukun itu, rukun sholat. Kalau kita mampu berdiri tapi duduk, tidak sah sholatnya. Kecuali orang yang tidak mampu alias sakit. Nah, di sini disebutkan begitu. Allah telah memerlukan sodakoh.
Yang fungsi sedekah itu adalah diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Apabila mereka sudah mengeluarkan itu, peliharalah tidak boleh terjadi pencurian harta-harta mereka. Kemudian takutlah engkau dengan doanya orang yang didolimi. Hati-hati, ini perintah dari Rasul. Wattaqidak watal madzlum. Hati-hatilah atau bertakwalah engkau dengan doanya orang yang didolimi. Karena antara orang yang didolimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Bisa dikabulkan. Ya kita mendolimi ujuk-ujuk berbuat ketidakpatutan kepada orang lain itu sakit hati, terdolimi, mendoakan kita bisa langsung diijabah oleh Allah. Walaupun orang yang didolimi itu jarang sholat misalnya, walaupun orang yang didolimi itu bukan orang soleh, apalagi kalau yang didolimi itu orang baik-baik saja. Jadi hati-hati mendolimi. Kemudian di hadis berikutnya, uh, hati-hati kembali lagi ini peringatan para ulama, orang-orang yang mendolimi. Dakwatul madlumi, doa orang yang didolimi itu mustajabatun, sangat diijabah. Ini karena fajirin, walaupun orang yang didolimi itu orang fajir, orang yang tidak taat gitu. Fapujruhu ala nafsi, memang eh, kekurang ajaran itu kembali kepada dirinya. Tetapi di sini kalau didolimi itu doanya didengar oleh Allah. Hati-hati, bisa dikabulkan. Kemudian berikutnya wa anna zakata la tudfa'u ilal kafir. Sungguhnya zakat itu tidak boleh dikasihkan kepada orang kafir. Di audid domiri fi fuqarihim ilal muslimin, karena dalam pengertian fuqarihim itu himnya itu domir atau kata ganti dalam bahasa kita itu kembali kepada kaum muslimin. Sehingga kalau kita membagikan zakat tidak boleh kecuali kepada orang-orang fakir muslimin. Jadi tidak boleh kepada orang kafir. Ini perlu diketahui oleh UPJ, tapi UPJ-nya nggak tahu, nggak pernah ngaji ya. Tapi harusnya mengerti. Nah, kita yang tahu nanti kasih tahu saja UPJ. Jangan sampai memberikan itu kepada orang-orang kafir. Orang-orang fakir di kalangan kita kaum muslimin juga masih banyak. Kasihkanlah kepada mereka. Wa anna faqirola zakata alaihi wa anna man malaka nisoban la yu'ta minaz zakah. Nah, orang fakir itu tidak wajib zakat, tetapi mereka bukan sebagai muzaki, tetapi mustahik. Sedangkan orang yang memiliki harta sampai senisab tidak boleh diberi zakat. Artinya orang kaya itu bukan termasuk yang harus memperoleh zakat. Hanya orang-orang mustahik saja. Kemudian wasiro fi dzalika anna salata wa zakata idza wajaba ala mukallaf istiqtani anhu aslan bihlafil shaumi. Nah, kemudian penjelasan para ulama juga, sesungguhnya sholat dan zakat itu adalah dua kewajiban kepada seorang mukallaf. Mukallaf itu kita-kita ini semua yang dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam itu disebut mukallaf. Jadi tidak gugur kewajiban melakukan sholat dan zakat itu beda dengan puasa. Kalau puasa itu bisa digantikan dengan fidyah, kan? Tapi kalau zakat ya tidak bisa digantikan. Kalau kita sudah sampai senisab harus dikeluarkan zakat. Tapi kalau puasa, walaupun kita mampu secara fisik, tapi sakit yang tidak memungkinkan kita bisa puasa itu bisa diganti dengan fidyah. Fidyah itu tebusan ya dengan harta. Tapi kalau zakat dan sholat tidak ada diganti dengan fidyah. Harus tetap dikerjakan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan begini, Nabi SAW bersabda, Umir tu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan menegakkan sholat dan membayarkan zakat. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar. Jadi mengapa Nabi melakukan kegiatan-kegiatan menyebarkan dakwah itu? Ya memang diperintah begitu untuk supaya orang-orang bersyahadat walaupun tidak semuanya bersyahadat.
Artinya dakwah Nabi itu tidak menjadikan semua manusia syahadat saat itu. Walaupun makin ke sini makin banyak pengikut Nabi yang bersyahadat. Di hadis berikutnya, Hadasan Hafs bin Amr, hadasan Syu'bah an Amrin Abdullah bin Abi Aufa. Walau berkata Abdullah bin Abi Aufa, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza atahu, apabila sampai kepada Nabi kaum seorang sebuah kaum bisa dakotihim dengan sodakoh mereka, kola maka bersabda Nabi atau mendoakan Nabi, Allahumma sholli ala fulani ala ali fulanin. Ya Allah, semoga engkau memberikan rahmat kepada keluarga fulan. Pak tahu abi bisodakotihi. Kemudian bapakku datang dengan sodakohnya. Pakola maka Nabi juga mendoakan Allahumma sholli ala ali abi aufa. Ya Allah, semoga engkau memberikan rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Jadi itu sunnah bagi kita sebagai mustahik zakat, penerima zakat. Apabila memperoleh zakat itu jangan sekadar terima kasih, doakan para muzaki itu. Karena memang perintahnya begitu. Wasolli alaihim. Ini di surat At-Taubah. Disebutkan di sini wasolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakanlah orang yang mengeluarkan zakat itu apabila kita sebagai penerima. Ya tentu saja mungkin kita belum tentu tahu semuanya siapakah para muzaki itu. Doakan secara umum saja. Semoga diberi keberkahan dan sebagainya lah doa silakan. Doa yang baik-baik saja tentu saja. Para muzaki itu didoakan oleh kita. Atau kalau kita menerima pemberian menjelang bulan Ramadan biasanya kan suka ada yang ngirim kurma. Nah, itu beri doa juga dari kita. Doakan supaya memberi kurma itu memperoleh keberkahan atau ampunan dosa dari Allah. Ud'ulahum. Wassalli alaihim itu maksudnya ud'ulahum. Doakanlah mereka. Karena itu perintah di surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Kemudian hadis berikutnya waqalat al-Lais haddatsani Ja'far dan seterusnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min Bani Israila sungguhnya seorang laki-laki dari Bani Israel sa'ala ba'du Bani Israila bi ajslabu al-dinarin supaya dia itu kepada sebagian Bani Israel supaya dia itu mengeluarkan 1.000 dinar pada paha ilahi. Maka akhirnya diberilah 1.000 dinar itu kepada si laki-laki tadi. Fakharaja fil bahri, kemudian dia keluar di lautan, lam yajid murakaban. Tapi dia tidak menemui adanya tunggangan, mungkin kapal gitu. Pak Khoda hosbatan panakoroha Pak Adukala pihak alpadinarin paroma pihak fil bahri. Maka kemudian dia menunggang itu kayu di lautan tadi. Kemudian dia memasukkan 1.000 dinar yang dia bawa itu mungkin mau tenggelam. Maka akhirnya paroma, maka dia lemparkan itu yang 1.000 dinar itu di laut. Fakhoroja ar-rajulu alladzi kan aslafu faida bil syabah. Maka ada yang tahu si laki-laki tadi melempar 1.000 dinar itu orang yang memberinya pertama tadi itu yang mengeluarkan 1.000 dinar. Pak Akhodah maka dia ambil yang 1.000 dinar itu pada hadis pramana syarah wajada al-mala. Maka pada saat diambil lagi itu yang 1.000 dinar yang dia lemparkan di laut. Saya kira itu cerita mungkin tidak perlu kita dalami itu. Cerita Bani Israel. Kemudian sekarang hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Sa'id al-Musayyab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Nabi al-ajma'u jubarun. Maksudnya di sini al-ajma'u itu adalah binatang-binatang yang menanduk atau yang ngamuk seperti di beberapa tempat menjelang kurban itu kadang-kadang ada sapi yang ngamuk gitu kan sampai mencederai. Itu tidak perlu didenda. Al-bi'ru jubarun. Demikian juga orang yang menggali sumur
Mungkin pada saat menggali sumur itu yang keluar bukannya air tapi api gitu kan. Nah itu juga tidak perlu didenda, bukan kemauan dia. Yang keluar bukannya air tapi api kan membahayakan juga Pak pada penerus tempat. Biarkan saya tidak perlu didenda. Wal ma'dinu dan juga makdan. Makdan itu barang tambang. Jubarun eh, kalau ini nanti harus ada zakatnya kalau di makdan. Tapi rikazi kalau di dalam harta rikaz itu benda temuan gitu. Al khumusu zakatnya seperlima. Seperlima itu berarti 20% ya. 100 bagi 5 kan 20% zakat. Jadi maksudnya di sini ini memberikan pengertian ada dua istilah dalam zakat temuan itu. Ada yang disebut dengan rikaz, ada yang disebut dengan makdan. Rikaz itu adalah barang seperti apa? Pusaka zaman harta karun lah istilah kita mungkin sekarang ya. Harta karun ya harta karun itu asal usulnya dari korun. Korun itu dahulu hartanya itu dibalik lemahkan masuk ke tanah. Tapi itu kan di Mesir, bukan di Sukarapi. Tapi bisa saja harta korun itu mungkin ditanam juga oleh orang-orang zaman dahulu di kita juga. Sehingga bisa saja kita menemukan harta karun di tanah kita. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Al-khumus. Seperlima. Seperlima itu ya tadi 20%. 20%. Kalau tiba-tiba kita gali-gali di belakang rumah kita, oh ada bokor emas misalnya gitu. Nah, boleh dimiliki oleh kita, tapi keluarkan 20%. Tapi kemudian kita lapor kepada Dinas Purbakala, disita negara, biarkan itu urusan negara, tidak perlu keluarkan zakatnya, Pak. Tapi kalau mau kita miliki, bokor emas bisa saja 1 kilo kan ya. Jadi sekarang emas hampir 2 juta per gram, Pak. Bokor itu bisa 1 kilo berapa? Berat 1.000 gram ya. Kali 2 juta. Wah, kaya raya kita. Tapi jangan lupa keluarkan 20%. Itu sebut rikas. Artinya harta karun langsung kita dapatkan. Bisa saja kita nemukan gitu ya. Harta tiba-tiba gitu. Harta temuan. Nah, yang keduanya makdan. Kalau makdan itu adalah barang tambang. Harta yang ditambang. Kalau rikas itu sudah jadi saja gitu kan. Kalau bokor jadi bokor emas. Kalau gelas, gelas atau ya pokoknya barang-barang yang sudah jadi. Tapi kalau makdan itu adalah seperti kita harus mengusahakan dalam arti membuat penambangan. Bisa saja tambang batu bara, bisa juga tambang pasir, pasir juga harus ditambang, tambang batu dan sebagainya. Nah itu dikeluarkan juga zakatnya makdan. Kalau dimiliki pribadi-pribadi. Tapi kalau dimiliki perusahaan, ya perusahaannya harus zakat. Dan seterusnya. Jadi perbedaannya begitu, rikas itu adalah barang temuan. Mungkin sekarang itu seperti kita dapat hadiah, ujug-ujug ya, dapat mobil Expansa atau dapat Avanza. Nah, itu kan bisa juga dapat hadiah begitu, jangan lupa keluarkan zakatnya. Ada tidak yang mengeluarkan zakatnya kalau ada yang dapat hadiah? Lihatnya tidak ada yang sadar ya. Padahal ketentuan dalam ajaran Islam itu harus dikeluarkan zakatnya. Ataupun dapat motor. Kan di Bank BRI suka memberikan hadiah berupa motor. Keluarkan zakatnya. Bahwa itu harus diurus STNK-nya ya bolehlah itu mau dianggap sebagai zakat gitu ya. Zakat ke negara, masa negara menerima zakat. Kemudian di hadis berikutnya. Banyak bahasan sebetulnya tapi kita lewati saja. Haddatsana Yusuf bin Musa haddatsana Abu Usamah akhbarana Hisam bin Urwa an Abihi an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala berkata itu Abi Humaid istakmala telah mempekerjakan siapa Rasulullah SAW rojulan kepada seorang laki-laki bina asadi dari Bani Asad ala sodakotin untuk memungut harta sodakoh. Bani Sulaim harta sodakoh Bani Sulaim. Yud'a ibnul Lutbaiti
falamma jaa hasabahu. Eh, yang dipanggil itu Ibnu Lutaibah Bani Salam. Salah satu orang yang diminta dari Bani Salam itu Ibnu Lutaibah. Falamma jaa hasabahu. Maka pada saat datang dia itu adalah membayarnya atau memberikan upah Nabi SAW kepada orang itu. Nah ini yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat itu kan termasuk 8 asnaf ya, yang penerima zakat. Jadi amil itu boleh menerima zakat. Salah satu dari 8 asnaf, fakir, miskin, mu'allaf, rikob, di dalamnya ada amil, ada sabilillah, ada ibnu sabil dan gorib. Nah, salah satunya adalah amil. Itu boleh. Tetapi di sini ada pengertian bahwa amil itu adalah yang bekerja memang dalam kesehariannya sebagai amil. Seperti kalau sekarang mungkin bekerja di rumah zakat, nah, itu disebut amil, boleh menerima zakat. Jadi sebagian dari yang kita titipkan ke rumah zakat untuk bayar karyawan. Nah, bayar karyawan itulah mungkin sebagai upahnya. Kalau di kita UPZ tidak selamanya jadi amil, kan sekali-kali saat Idul Fitri saja itu. Zakat fitri saja yang mereka urus. Zakat sehari-hari tidak ada diurus. Sehingga keamilannya belum sempurna. Kalau amil itu harus terus-terusan bekerja di situ. Amil itu terus-terusan bekerja di situ sebagai pengelola zakat. Karena Nabi SAW juga membayarnya kepada amil. Silahkan untuk dibayar amilnya. Kemudian di hadis berikutnya, hadasan Musalah, hadasan Yahya an Syu'bah, hadasan Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Anna nasan min Urainah ijtahu al-Madinah. Nah, ini menceritakan ada sekelompok manusia dari kabilah Uraimah masuk ke Madinah. Kemudian di Madinah mereka kesakitan, kan? Jadi sakit mungkin karena dinginnya udara Madinah. Kita tahu Madinah itu termasuk subtropis, mengenal 4 musim. Salah satu musimnya itu adalah musim dingin. Nah, bisa jadi mereka datang ke Madinah pada musim dingin, kemudian mereka sakit. Maka Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan kepada mereka untuk meminum dari susu-susunya ontak-ontak sodakoh. Maka mereka meminum dari susu-susunya itu ontak sodakoh. Sehingga mereka menjadi sembuh. Pakotalah rohnya. Tetapi mereka itu malah membunuh si penggembala ontak tadi. Wastaku dauda, dan mereka mencuri itu ontak-ontak itu. Para salah maka Rasulullah mengutus untuk menangkap mereka. Maka mereka tertangkap itu orang-orang yang datang ke Madinah. Maka maka memotong Rasulullah aidihim terhadap tangan-tangan mereka, wa ajulahum, dan juga terhadap kaki-kaki mereka. Wasamar ayunahum, dan mereka dibolong atau dicongkil itu mata-mata mereka. Dan mereka dibiarkan di tempat yang panas sebagai hukuman. Itu pernah terjadi zaman Rasulullah. Ini hadis ini menceritakan seperti itu. Ada sekelompok manusia pura-pura masuk Islam, masih ada sama sekarang juga kan, pura-pura mu'alaf, datang ke masjid ke sana kemari hanya minta ongkos saja karena kemu'alafannya, tapi nipu. Zaman Nabi juga ada. Ini banyak orang, sekelompok orang datang kepada Nabi, kemudian sakit dan diobati oleh Nabi. Tetapi setelah sembuh, mereka malah melakukan pencurian dan membunuh para sahabat sebagai penggembala itu onta. Maka dihadiahi juga oleh Nabi, mereka dihukum. Kemudian hadis terakhir, hadasan Ibrahim bin Mundir, hadasana dan seterusnya dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, godautu, saya telah pagi-pagi ila Rasulullah, mendatangi Rasulullah SAW, bi Abdullah bin Abi Tolha, dengan Abdullah bin Abi Tolha, liyunak kihahu, supaya Nabi mentahtik bahwa paituhu biyadihi al-masimu yasimul ibilal sodakoh. Maka Nabi SAW kelihatan waktu itu sedang membawa cap barangkali nggak tahu diapakan, cap kepada onta sodakoh. Jadi dicapkan onta sodakoh itu, diberi cap bahwa ini onta sodakoh. Nabi sedang itu. Ini diminta untuk mentahnik. Tahnik itu seperti kita
punya bayi baru lahir, kemudian nanti diberi manis-manis, misalnya dengan korma atau apa saja yang manis, dimasukkan ke lidahnya. Kemudian lidahnya itu bagian langit-langitnya itu agak ditekan ke atas gitu kan. Itu yang disebut dengan tahnik. Nah, itu biasa untuk bayi yang baru lahir yang mau akikah kan. Yang katanya juga nanti hari Ahad akan ada yang mau akikahan di masjid ini Pak ya. Nah, itu ditahnik. Caranya dengan makanan yang manis, langit-langitnya dengan maksud supaya kuat dan sedotan si bayi terhadap air susu ibunya itu kuat gitu. Itu ditahnik itu seperti itu. Salah satunya, cara yang lain ada juga. Itu berita dari Sayyidina Anas bin Malik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu saja mungkin bahasan kita pagi ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW.